Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 5,5 kali 13 meter. Namun sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Jadi waktu kemarin Om Ben upload video ilustrasi rumah yang ukuran 6 kali 10 meter, di situ ada komen dari Om Panji. Pada komennya Om Panji itu bercerita kalau Om Panji itu punya tanah ukuran 5,5 kali 13 meter dan pengen dibikin suatu rumah dengan kamar utama yang di bawah, terus ada ruang keluarga yang di atas dan juga parkiran mobil dan juga motor. Nah, berangkat dari komennya Om Panji, di sini Om Ben berusaha untuk buat ilustrasinya. Dan mudah-mudahan sih Om Panji cocok dengan ilustrasi yang Om Ben buat. Untuk memulainya, Om Ben mulai dengan membuat bidang ukuran 5,5 kali 13 meter. Dan di bidang itu kemudian Om Ben garis-garis untuk menentukan tak ruangan dan juga jumlah ruangannya. Setelah mendapatkan gambarannya, kemudian Om Ben lanjutkan dengan membuat ukuran-ukurannya dari masing-masing ruangan yang akan ada di desain ini. Nah, nanti untuk ukuran-ukurannya disesuaikan dengan luas keseluruhan bidang, yaitu 13 kali 5,5 meter. Setelah sketsa gambaran ruangannya sudah jadi, sekarang Om Ben warnai. Nah, dengan pewarnaan ini maka akan semakin jelas untuk membedakan antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Dan untuk detailnya di sini juga Om Ben lengkapi dengan ukuran-ukurannya. Jadi tiap ruangan di sini sudah ada ukurannya, baik itu panjang maupun lebarnya. Dan di sini juga Om Ben tambahkan untuk luas ruangan masing-masing. Seperti yang terlihat pada video, di sini untuk ruangan-ruangannya, kalau dari depan di situ ada teras yang di depan dan juga sudah ada parkiran mobil atau motor. Lanjut, itu nanti ada teras depan dan setelah masuk melewati teras depan, di situ akan ada ruang tamu. Dan di sebelah kirinya kalau dari gambar yang saat ini itu nanti adalah kamar dan di belakang kamar di situ nanti ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini adalah kamar mandi kamar utama. Sedangkan di depan kamar utama nanti di situ adalah untuk lokasi dapur dan di dapur itu juga termasuk di dalamnya adalah ada anak tangga yang menuju ke lantai 2. Untuk tangganya Om Ben bikin di area dapur tepat di samping kamar mandi umum yang terletak di antara dapur dan ruang tamu. Untuk profil anak tangganya di sini untuk pijakannya Om Ben desain dengan ukuran 30 cm dan untuk ketinggian dari masing-masing anak tangga adalah sekitar 20 cm. Sedangkan untuk lebarnya untuk tangga ini adalah sekitar 90 cm. Tangga ini akan terdiri dari 3 buah bordes. Jadi nanti setelah naik dari area dapur ke bordes yang pertama, kemudian belok ke kiri untuk menuju bordes yang kedua, kemudian belok ke kiri lagi untuk menuju ke bordes yang ketiga, dan kemudian belok lagi ke kiri untuk menuju ke lantai 2. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Om, kok ini bordesnya banyak banget, ada 3, kenapa nggak 2 saja? Nah, di sini Om Ben coba menjelaskan. Kalau di sini Om Ben desain dengan 2 bordes, maka ketinggian yang dicapai adalah kurang dari 3 meter. Nah, ketinggian kurang dari 3 meter ke plafon rumah itu mungkin nanti kesannya akan menjadikan rumah itu pengap ya, karena kelihatannya sempit tidak tinggi. Jadi untuk mencapai ketinggian sekitar 3 meter, di sini Om Ben buat bordesnya menjadi 3. Jadi nantinya rumah ini untuk lantai 1 ke plafon itu sekitar 3,6 sampai ke 3,8 meter. Untuk dapur di sini Om Ben turunkan lantainya sekitar 20 cm dari posisi lantai rumah. Hal ini Om Ben lakukan dikarenakan tadinya untuk jarak dari lantai dapur ke bordes kedua yang ada di atas dapur ini sekitar 160 cm. Dan ini cukup sempit kalau digunakan untuk memasak di dapur. Jadi ini lantainya Om Ben turunkan sekitar 20 cm dengan harapan ada space lebih. Jadi sekitar 180 cm untuk orang bisa beraktivitas di dapur. Jadi setelah selesai dengan tangganya, sekarang Om Ben tambahkan untuk detail ukurannya. Untuk ukurannya di sini yang tadi area dapur kurang lebih 1,8 meter dan ketinggian dari lantai 1 ke plafon di sini adalah sekitar 3,8 meter. Dan untuk Om yang mungkin tertarik dengan desain ini bisa mulai untuk nge-pause videonya atau nge-screenshot untuk mendapatkan detail ukurannya. Kemudian setelah selesai dengan desain denahnya, sekarang Om Ben mulai lagi dengan membuat atau menentukan furniture apa saja yang akan ada di rumah ini.
Dengan Om membayangkan atau menentukan untuk furniture apa saja yang akan ada di rumah ini, termasuk dengan fasilitasnya, maka Om juga sudah bisa untuk memikirkan berbagai saluran yang dibutuhkan untuk menopang keberadaan rumah ini, seperti saluran air, saluran listrik, termasuk di dalamnya adalah air bersih dan juga air kotor. Selain itu juga bisa ditentukan untuk saluran pembuangan dari air AC. Begitu juga dengan saluran pembuangan atau toilet. Dan dengan adanya saluran-saluran ini, Om juga nanti bisa menentukan apabila akan menggunakan sumur bor untuk lokasi pengeborannya akan di daerah mana. Nah, setelah dilengkapi dengan furniture, di sini Om Ben akhirnya menemukan suatu kendala, yaitu Om Ben bingung di mana harus meletakkan kulkas. Dan sebagai solusinya adalah memotong kamar mandi kamar utama. Jadi yang berukuran sekitar 2 meter lebih itu Om Ben ambil space sekitar 1 meteran untuk tempat kulkas nantinya. Nah, jadi sekali lagi untuk menentukan atau membayangkan furniture apa saja yang akan ada di rumah ini memang penting ya Om. Jadi kalau memang seperti yang problemnya Om Ben ini, Om Ben bisa motong untuk ukuran kamar mandinya. Nah, kalau rumahnya udah jadi gimana? Ini akan pastinya lebih repot karena akan membutuhkan dana lebih, tenaga juga, dan juga waktu. Jadi alangkah baiknya untuk menentukan atau membayangkan furniture apa saja yang akan ada di rumah untuk mengurangi risiko merevisi rumah di masa depan. Kemudian berlanjut ke area belakang, di sini Om Ben bagi menjadi 2 area. Yang pertama adalah area laundry dan yang kedua adalah area taman yang bisa digunakan juga sebagai kolam kalau memang untuk owner rumahnya suka dengan ikan. Dan setelah dilengkapi dengan furniture untuk keseluruhan ruangannya, kurang lebih untuk penampang 360-nya seperti ini Om. Dan untuk detail ukurannya juga masih ada di video. Jadi Om yang tertarik dengan desain ini, Om bisa juga untuk nge-pause video ini atau nge-screenshot untuk mendapatkan detail ukurannya. Nah, setelah selesai dengan furniturnya, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat temboknya. Di sini Om Ben mulai dengan membuat tiang-tiangnya dulu. Jadi nanti dari tiang-tiang ini sudah kelihatan untuk area-area mana saja yang akan ditembok. Dan dari tiang-tiang ini juga nanti Om Ben teruskan untuk menjadi tembok secara utuh untuk membatasi dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya. Oh iya Om, untuk ukuran temboknya di sini Om Ben buat dengan ukuran sekitar 15 cm. Jadi untuk ukuran ruang-ruangannya yang Om Ben buat pada desain rumah ini adalah di luar dari ukuran temboknya. Hal ini Om Ben lakukan agar misalnya rumah ini mau dibangun bentuk aslinya, ini akan memiliki ukuran yang tidak terlalu jauh dengan prediksi ukuran yang ada di desain ilustrasi rumah dari Om Ben. Dan untuk memaksimalkan space ruangan, di sini juga Om Ben menggunakan 2 pintu sliding, yaitu di antara ruang tamu dan dapur, dan juga di antara dapur untuk menuju ke halaman belakang. Dan pada desain ini juga Om Ben upayakan untuk tiap-tiap ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik. Hal ini Om Ben upayakan dengan menaruh jendela-jendela pada tiap-tiap ruangan. Jadi baik itu kamar, ruang tamu, dapur, dan di area tangga juga di sini Om Ben kasih jendela. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh sirkulasi udara juga cahaya yang baik. Dan demikian untuk pemasangan temboknya. Dan mungkin ada Om juga yang penasaran, gimana sih untuk penampilannya atau tampilannya bila dilihat dari dalam. Nah, berikut untuk hasil-hasilnya Om Ben sertakan dalam foto-foto sebagai berikut. Om Ben mulai dari kamar yang ada di depan. Kamar ini berukuran sekitar 2,8 kali 2,4 meter. Dan kamar ini bisa difungsikan mau sebagai kamar tamu, kamar ART, atau kamar anak. Nah, pada kali ini Om Ben desain sebagai kamar anak. Jadi di sini sudah ada tempat tidur yang bertingkat yang bisa diisi oleh 2 orang anak. Juga di situ diisi oleh lemari yang sekaligus berfungsi sebagai tangga yang bisa digunakan untuk menaruh buku-buku pelajaran. Selanjutnya Om Ben ke ruang tamu. Dan ruang tamu ini berukuran sekitar 2,65 dikalikan 2,85 meter. Untuk ukuran segini, Om Ben sudah bisa meletakkan 1 set sofa beserta dengan meja yang bisa digunakan untuk menyambut tamu untuk duduk-duduk santai juga. Dan di sini sudah ada jendela juga yang cukup lebar yang bisa membuat sirkulasi udara ini menjadi lancar dan juga cahaya yang masuk menjadi lebih optimal. Selanjutnya bergeser ke kamar mandi umum yang bila dari ruang tamu aksesnya adalah melewati pintu sliding, dan kamar mandi ini mendapatkan fasilitas 1 shower, 1 WC duduk, dan juga 1 wastafel. Hal ini sama juga dengan kamar mandi yang ada di kamar utama. Untuk fasilitasnya pun sama dengan 1 shower, 1 WC duduk, dan 1 wastafel.
Keluar dari area kamar mandi umum, di depannya sudah ada kulkas. Di sebelah kirinya adalah akses untuk menuju ke ruang tamu, dan ke sebelah kanan adalah akses untuk menuju ke dapur. Di dapur sudah ada meja makan, dan ada tangga juga yang menuju ke lantai 2. Dan di bawah tangga sudah terdapat meja makan yang bisa digunakan untuk makan bersama dengan anggota keluarga, dan juga di sebelahnya sudah ada alat masak, sudah ada wastafel dan juga kompor. Dan tepat di samping kompor, di situ sudah ada pintu sliding yang menghubungkan antara dapur dan halaman belakang. Dan halaman belakang sendiri di situ sudah ada ruang laundry dan juga taman. Selanjutnya menuju ke area kamar utama. Di sini sudah terdapat satu tempat tidur yang cukup besar yang bisa ditempati dengan 2 orang, dan sudah terdapat jendela yang langsung terhubung ke halaman belakang. Dan di sini juga sudah ada lemari dan sudah terdapat kamar mandi pribadi. Jadi untuk kamar ini sudah cukup nyaman karena sudah ada meja riasnya juga. Dan apabila dari atas seperti ini kurang lebih cukup luas. Jadi misalnya mau ditambahkan semacam meja atau meja makeup tambahan itu masih cukup. Setelah selesai dengan interiornya, hasil foto-fotonya, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat lantai 2. Jadi untuk area lantai 2 ini adalah meliputi keseluruhan ruangan kecuali area tangga. Dan nanti dari area lantai 2 ini Om Ben akan tempatkan untuk area kamar dan area ruang keluarga dan juga satu buah toilet. Untuk desain dari lantai 2 Om Ben sudah letakkan di video. Jadi sekiranya Om ingin ukurannya yang secara detail dan juga untuk luasan-luasan areanya, Om bisa nge-pause atau nge-screenshot video ini untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang mendetail. Dan setelah selesai memetakan untuk masing-masing ruangannya di lantai 2, sekarang Om Ben lengkapi dengan furniturnya. Dan setelah terisi dengan furniture kurang lebih seperti ini Om. Jadi sudah ada 2 buah kamar di lantai 2 yang bisa difungsikan sebagai kamar anak, masing-masing mendapatkan jendela juga, dan juga sudah terdapat toilet yang ada di belakang, dan di depannya sudah ada minibar, dan di depannya lagi sudah ada ruang keluarga yang dilengkapi dengan sofa dan kabinet TV yang cukup besar. Seperti pada lantai 1, untuk furniture di lantai 2 ini juga sebisa mungkin Om tentukan dari awal, karena kepentingannya untuk membuat saluran-saluran, baik itu saluran air bersih, kotor, saluran toilet, saluran pembuangan AC, saluran kabel, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan akses atau instalasi fasilitas atau perangkat tertentu. Kemudian Om Ben lanjutkan dengan pembuatan temboknya. Jadi di sini untuk kamar anak yang berada di dekat tangga bentuknya tidak kotak ya, tapi di sini agak seperti huruf L cuma gemuk. Kemudian Om Ben lanjutkan untuk pembuatan temboknya. Di kamar anak yang pertama yang terletak tepat di depan dari anak tangga, di sini tidak berbentuk kotak seperti kamar anak yang kedua, melainkan menyiku seperti huruf L yang gemuk. Hal ini dikarenakan adanya space yang digunakan dari tangga menuju ke ruang keluarga yang ada di lantai 2, sehingga harus mengambil space dari kamar sekitar 1 meter, dan itu membuat kamarnya jadi tidak berbentuk kotak. Namun demikian, kamar ini tetap lebih luas dari kamar anak yang satunya. Kamar ini memiliki panjang kurang lebih 3,15 dikalikan 2,70 meter untuk masing-masing sisi terpanjangnya. Kemudian pada area belakang di sini Om Ben letakkan kamar mandi. Kamar mandi ini memiliki ventilasi berupa jendela boven, sehingga udara kotor dari kamar mandi bisa langsung keluar ke halaman belakang. Selanjutnya pada area depan kamar mandi di sini juga Om Ben kasih jendela yang langsung punya akses juga langsung ke halaman belakang. Demikian juga untuk di sampingnya Om Ben juga tadi kasih jendela yang cukup besar untuk melihat ke area tangga. Selanjutnya pada area balkon di sini Om Ben kasih akses berupa 1 buah pintu yang terdiri atas 2 daun pintu. Dan di samping-sampingnya terdapat jendela kaca, serta di atasnya juga ada jendela kaca, sehingga bisa memaksimalkan cahaya matahari yang bisa masuk ke ruang keluarga. Kemudian kembali ke area dalam, di sini Om Ben mulai buat untuk railing tangganya. Railing tangga di sini memiliki tiang dengan ketinggian sekitar 1 meter. Nah, nanti untuk tiang-tiang yang berukuran sekitar 1 meter ini terhubung dengan satu dan yang lainnya lewat 2 buah besi. Jadi nanti ada besi di tengah-tengah dan di atas dari tiang-tiang yang sekitar 1 meter ini, dan yang di atas sendiri berfungsi sebagai pegangan saat ada orang yang sedang naik tangga. Kemudian Om Ben lanjutkan ke jendela yang berada di tangga di bordes yang ketiga.
Jadi dengan adanya jendela ini, Om Ben harap ada cahaya yang bisa masuk secara optimal sehingga untuk ruangan yang ada di tangga ini tidak terlalu gelap pada siang hari. Selain itu, jendela ini juga berfungsi sebagai ventilasi sehingga bisa ada udara yang masuk juga ke area tangga. Kemudian beralih ke area depan. Di sini sudah ada balkon dengan ukuran 4,2 dikalikan 2,3 meter. Dan untuk dinding pengamannya di sini Om Ben gunakan untuk railing dengan kaca. Nah, untuk luasnya di sini kurang lebih sama dengan luas dari carport atau tempat parkir yang ada di bawah, yaitu sekitar 4,2 dikalikan 2,3 meter. Dan setelah selesai dengan tembok, balkon juga furniturnya serta jendela juga pintu, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Om. Dan mungkin buat Om yang penasaran bagaimana kalau dilihat dari dalam, untuk foto-foto hasil renderannya Om Ben lampirkan sebagai berikut. Om Ben awali dengan gambar dari atas untuk setiap ruangan yang ada di lantai 2. Jadi untuk gambar dari atas ini sudah terlihat akses langsung dari tangga menuju ke ruang keluarga, dan di situ ada minibar dan juga TV kabinet serta ada 2 kamar, 1 toilet dan juga ada balkon di depan. Kemudian menuju area kamar anak yang kedua. Untuk kamar ini berukuran 2,4 dikalikan 2,7 meter. Dan kamar ini sangat istimewa karena terletak di rumah bagian depan. Jadi di sini memiliki jendela yang besar yang langsung bisa melihat halaman depan rumah. Dan kamar ini sudah dilengkapi juga dengan 1 tempat tidur serta 1 meja belajar yang bergabung dengan 1 lemari baju. Dan untuk pintunya di sini sudah ada cermin sehingga bisa digunakan untuk merias diri dan berkaca. Kemudian ke kamar anak yang pertama, di sini memiliki ukuran terpanjang 3,15 kali 2,7 meter. Perlu diingat untuk kamar ini tidak sepenuhnya kotak namun berbentuk L gemuk karena tadi ada sebagian dari space kamar yang digunakan untuk akses dari tangga menuju ke lantai 2. Kamar ini memiliki fasilitas yang sama dengan kamar anak yang kedua tadi, yaitu 1 meja belajar, 1 tempat tidur, dan juga 1 jendela untuk ventilasi, namun jendelanya ini adalah terbuka ke dalam, yaitu ke area tangga. Selanjutnya bergeser ke belakang ke area kamar mandi. Di sini sudah ada 1 WC duduk, 1 wastafel, dan juga 1 shower. Untuk kamar mandi di sini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi yang langsung menghadap ke halaman belakang atau taman belakang rumah. Keluar dari area kamar mandi, nanti Om akan langsung bertemu dengan area keluarga. Area keluarga di sini cukup luas, berukuran kurang lebih 5,8 dikalikan 2,3 meter. Ruang keluarga di lantai 2 ini cukup istimewa karena sudah dilengkapi dengan minibar. Minibar di sini sudah ada wastafel, sudah ada meja makan sederhana, sudah ada tempat masak, dan juga sudah ada kulkas. Jadi sambil bersantai menikmati tontonan film atau main game bersama dengan anggota keluarga atau karaoke bersama, nyanyi-nyanyi, juga bisa sambil menikmati masakan-masakan atau hidangan atau minuman yang tersaji dari minibar. Oke, setelah selesai melihat-lihat interior dari dalam rumah, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat area atapnya. Jadi untuk area atapnya nanti Om Ben padukan antara atap dengan dak semen dan juga atap dengan menggunakan genteng. Untuk atap gendengnya di sini Om Ben buat di tengah-tengah dari atap beton. Jadi untuk area atap beton ini Om Ben naikkan kurang lebih sekitar 1 meter. Dan nanti Om Ben buat untuk kemiringan dari gentengnya sekitar 25 derajat. Untuk membuat kemiringan pada gendeng, di sini pada sisi depan dan sisi belakang Om Ben potong sekitar 110 cm sehingga nanti akan menimbulkan kemiringan baik itu di sisi depan maupun di sisi belakang. Kemudian untuk gentengnya di sini Om Ben lanjutkan sekitar 60 cm sehingga nanti membuat ruang di bawahnya yang nantinya akan digunakan sebagai tudung untuk unit AC outdoor. Kemudian setelah meletakkan unit AC outdoor dan juga tandon air di atas, di sini Om Ben mulai majukan untuk betonnya yang berfungsi sebagai tudung atau payung untuk jendela-jendela besar yang ada di lantai 2. Beralih ke area depan rumah, di sini sudah ada taman. Nah, di taman ini Om Ben akan membuat pijakan kaki. Jumlahnya sekitar 4 buah yang berukuran 1 kali 0,4 meter. Kemudian naik ke sisi atap rumah, di sini Om Ben buat untuk tembok di samping atau di pinggir dari atap rumahnya dengan ketinggian sekitar 70 cm yang berguna untuk keamanan. Jadi sekiranya ada teknisi atau siapapun yang sedang bekerja di atas ada kegiatan, itu mengurangi resiko jatuh.
Kemudian beralih ke area belakang rumah, di mana ada area laundry juga taman belakang. Di sini Om Ben mulai untuk membangun temboknya. Jadi ini kan nanti berbatasan dengan tetangga yang di belakang rumah. Jadi Om Ben bangun tembok ya dengan ketinggian sesuai dengan tinggi total dari tembok yang di depannya. Dan ini nanti Om Ben buat untuk atapnya menggunakan atap kaca yang tembus pandang. Selain atap kaca yang tembus pandang, di sini juga untuk struktur untuk penopang dari atap kacanya juga tidak rapat ya, ada celahnya di situ sehingga untuk udara juga tetap bisa masuk. Jadi dengan penggunaan atap kaca yang transparan dan juga ada celah udara, ini memaksimalkan untuk sirkulasi dan cahaya di halaman belakang. Dan untuk halaman depan di sini juga Om Ben udah rapikan untuk tamannya, jadi sudah ada pohon dan bangku buat duduk juga. Untuk tempat parkirnya atau carportnya juga sudah terisi dengan mobil. Jadi untuk tampak 360-nya kurang lebih seperti ini Om. Dan untuk hasil foto-fotonya atau rendernya Om Ben tampilkan sebagai berikut. Om Ben mulai dari bagian depan rumah, di mana carportnya masih kosong, jadi masih terlihat cukup lapang. Dan ini dari bagian depan terlihat ya ada balkon dan ada kamar yang mempunyai jendela yang cukup besar. Dan ini pada bagian samping terlihat untuk halaman belakangnya, serta ini dari halaman belakangnya ya, jendelanya cukup banyak, jadi sirkulasinya cukup baik di sini. Dan ini dari bagian sampingnya juga yang dari sisi tamannya. Kemudian pada bagian atap terlihat untuk atapnya kombinasi antara cor beton dan juga genteng. Dan ini belum dipasang atap transparan yang di belakang. Nah, terlihat juga untuk bagian kamar di sini, kamar anak yang kedua. Di sini terlihat ya ada jendela yang cukup besar, dan ini pada bagian belakang lagi terlihat banyak jendela sehingga sirkulasinya cukup baik. Dan ini bagian taman belakang atau ruang laundry, sudah ada mesin cuci yang bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Dan ini adalah jendela yang di belakang kamar mandi lantai 2, terlihat langsung ke depan ada balkon. Dan pada area belakang di sini sudah ada jendela dari kamar utama yang langsung menghadap ke taman, di mana sudah ada pot yang tersusun rapi dengan tanaman-tanaman. Kemudian kembali ke daerah atap, di sini sudah ada atap kaca transparan yang tadi sudah Om Ben sampaikan. Nah, ini untuk celahnya, jadi untuk udara tetap bisa masuk ke halaman belakang melalui celah ini. Dan untuk atapnya transparan, jadi sinar matahari juga tetap bisa masuk. Untuk tanaman tetap aman dan bisa berfotosintesis dengan baik. Kemudian di area taman depan, di sini sudah ada pohon jeruk dan juga bangku taman yang bisa digunakan untuk bersantai di sore hari sambil menikmati buah dari pohon jeruk. Dan untuk carportnya sekarang sudah terisi satu unit mobil. Untuk carport ini berukuran sekitar 4,2 kali 2,4 meter. Dan di sebelahnya sudah ada taman yang tadi ada bangku dan juga pohonnya. Namun demikian, untuk taman bisa juga diganti menjadi lahan parkir yang nantinya bisa ditempatkan 3 unit motor seperti apa yang diinginkan oleh Om Panji dalam komennya. Jadi kalau melihat dari luas taman yang tadi berukuran sekitar 2,6 kali 3 meter, ini sangat cukup apabila akan dialihfungsikan menjadi tempat parkir untuk kendaraan bermotor. Dari Om Panji kemarin bilang untuk 3 kendaraan bermotor, dan ini sudah Om Ben ilustrasikan dengan 3 unit sepeda motor. Dari jarak parkir kendaraan bermotor ini juga tidak saling senggol ya, tidak mepet antara satu motor dengan satu motor yang lain. Dan ini menjadikan masih adanya space untuk lewat orang ataupun untuk menambah kendaraan tambahan, misalnya sepeda anak atau ada motor tamu. Ya, demikian dari Om Ben untuk ilustrasi rumah dengan ukuran tanah 5,5 kali 13 meter. Mudah-mudahan desain ini sesuai dengan selera dari Om Panji. Dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi buat om-om yang sedang mencari desain atau mencari inspirasi untuk bangun rumah. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif, subscribe dan share ke teman-teman Om semua, ke relasi Om semua bila dinilai video ini bermanfaat. Terima kasih buat semua Om yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video dari Om Ben berikutnya. Terima kasih.